Shalom saudaraku yang saya kasihi dalam Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu hati, kita akan berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan yang masih Engkau berikan bagi kami. Kami ada sebagaimana kami ada saat ini, semua karena anugerah-Mu. Saat ini Tuhan, kembali lagi kami anak-anak-Mu, kami akan mendengarkan firman-Mu. Berikanlah kami hikmat-Mu, agar kami boleh mengerti setiap firman yang akan kami dengarkan sebentar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini berjudul 8 alasan mengapa doa tidak dijawab oleh Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi, kali ini kita akan membahas 8 alasan mengapa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan. Hal yang pertama, mengapa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan? Penyebabnya adalah dosa. Yesaya 59 ayat 1 sampai dengan 2. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allah-Mu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat Dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga Ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudaraku yang saya kasihi, manusia senang melakukan dosa karena tidak ada dosa yang tidak nikmat. Masihkah kita sering berbuat dosa dan menyimpan dosa sehingga menghalangi kita mendapat jawaban doa? Mari saudara, periksa dirimu, apakah masih ada dosa yang kita simpan sehingga menghalangi doa kita? Hal yang kedua, mengapa doa kita tidak dijawab oleh Tuhan, yakni karena kita salah berdoa. Yakobus 4 ayat yang ketiga. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Jadi, Tuhan menjawab doa karena melihat motivasi kita dalam berdoa. Seringkali dalam doa kita menuntut sesuatu yang bagus menurut kita dan memuaskan jasmani kita, tetapi tidak baik menurut Tuhan. Berhati-hatilah dengan motivasi kita saat berdoa. Tuhan pasti tidak akan memberikan sesuatu yang berbahaya bagi kita. Hal yang ketiga, mengapa Tuhan tidak menjawab doa kita? Yakni karena di dalam hati ada niat jahat. Mazmur 66 ayat yang ke-18, di sana dikatakan, seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Saudaraku yang saya kasihi, Tuhan membenci hal jahat, walaupun itu masih dalam pikiran dan rencana. Pemazmur yakin bahwa Tuhan telah mendengar doanya karena tidak ada niat jahat di dalam hatinya. Mazmur 66 ayat 19 sampai 20. Salah satu contoh niat jahat adalah balas dendam. Kemudian hal yang keempat, penyebab mengapa Tuhan tidak menjawab doa kita, yakni hati kita yang bimbang dan mendua hati. Yakobus 1 ayat 6 sampai dengan 8. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut, yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian, janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan, sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya.
Saudaraku yang saya kasihi, seberapa banyak dari kita yang setia membaca Alkitab? Firman Tuhan adalah Tuhan sendiri. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 di sana dikatakan, jika kita meragukannya, maka sama dengan kita tidak percaya kuasa Tuhan dihadirkan dalam diri kita pribadi. Saat kita berdoa, kita belajar menyembah, iblis bisa hadir dan mengganggu pikiran kita. Oleh sebab itu, kita perlu fokus dan konsentrasi saat menyembah. Dan saat kita berdoa, kita tidak ragu dengan doa kita sendiri. Kita tidak ragu dengan firman Tuhan. Mari belajar percaya dengan mujizat Tuhan, meskipun saat mulai melangkah dalam doa terasa berat. Roma 8 ayat 26 dan 28 mengatakan bahwa Roh Kudus membantu kita di dalam berdoa, dan Allah turut bekerja bersama untuk mendatangkan peringatan. Jadi artinya kita harus berani mulai melangkah untuk percaya dan perlu kerjasama kita dengan Tuhan. Jadi percayalah dan imani doamu. Kebimbangan hati adalah penghalang bagi doa-doa kita. Hal yang kelima, mengapa Tuhan tidak menjawab doa kita, yakni tujuannya hanya untuk memuaskan hawa nafsu. Yakobus 4 ayat 3. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu berdoa, sebab yang kamu minta itu untuk kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Saudaraku yang saya kasihi, terkadang keinginan kita menutupi kehendak Tuhan. Itulah yang kita doakan. Kita memaksakan kehendak demi kepuasan duniawi kita, padahal belum tentu Tuhan menyetujuinya. Inilah motivasi yang salah dalam berdoa. Hasil doa seharusnya dipakai untuk hal yang positif, misalnya untuk kemuliaan Tuhan, untuk membantu orang lain, dan kebaikan kita sendiri, bukannya untuk merugikan orang lain dan menyakiti hati Tuhan. Yang keenam, mengapa Tuhan tidak menjawab doa kita, yakni karena kita tidak mengampuni atau kita belum mengampuni. Markus 11 ayat 25. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang. Juga Bapamu yang di sorga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Jadi, jika masih ada akar pahit dalam hati, masih menyimpan kesalahan orang lain atau ada dendam, maka Tuhan tidak akan mendengarkan doa kita. Kemudian yang ketujuh, mengapa Tuhan tidak menjawab doa kita? Karena tidak mau menolong orang yang membutuhkan pertolongan. Amsal 21 ayat 13, siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban kalau ia sendiri berseru-seru. Jadi, kita juga harus mau menolong orang yang lemah agar Tuhan menjawab doa kita. Hal yang kedelapan, mengapa Tuhan tidak menjawab doa kita, yakni karena kesombongan rohani. Dalam Lukas 18 ayat 11 sampai dengan 12, orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini, Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezina, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Saudaraku yang saya kasihi, memang sudah sepantasnya lah kita senang
jika kita telah melakukan firman Tuhan. Akan tetapi, jika kita meninggikan diri kita atas hal tersebut serta merendahkan orang lain, jelas hal itu tidak berkenan kepada Tuhan. Dan dengan meninggikan diri seperti yang dilakukan oleh orang Farisi di atas, jelas tidak akan berkenan kepada Tuhan. Tuhan Yesus sendiri mengakhiri perumpamaannya dengan berkata bahwa barang siapa meninggikan diri akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri akan ditinggikan. Jadi, ketika Tuhan tidak menjawab doa kita, itu berarti masih ada kesombongan rohani. Periksalah hatimu, apakah ada kesombongan rohani. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang kami panggil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kembali lagi kami datang di hadapan-Mu. Kami berterima kasih untuk firman-Mu yang telah kami dengar saat ini. Firman-Mu telah menjadi kekuatan bagi kami. Kami mau melakukan firman ini dalam kehidupan kami. Kami akan menjaga sikap hati kami ketika kami berdoa kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih untuk penyertaan-Mu, untuk perlindungan-Mu bagi kami dan keluarga kami. Terima kasih atas semua yang sudah Engkau kerjakan bagi kami di sepanjang hari ini. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi di hari ini adalah atas kehendak Tuhan. Kami percaya Engkau sudah mengerjakan yang terbaik bagi kami di hari ini. Dan ampunilah akan kesalahan kami ya Tuhan, kalau sekiranya di sepanjang hari ini kami ada berbuat salah, baik sengaja maupun tidak sengaja. Ampuni kami Tuhan, layakkan kami, kuduskan kami, agar kami boleh layak lagi untuk menghampiri tahta-Mu yang kudus. Ya Tuhan, saat ini kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang dalam keadaan tubuh yang lemah atau sakit, baik yang berada di rumah sakit maupun di rumah. Kami bersatu hati, kami berseru memanggil nama-Mu. Tuhan Yesus, Engkau tahu segala kelemahan tubuh anak-anak-Mu. Kami mohon belas kasihan-Mu. Sembuhkanlah, jamahlah, dan pulihkanlah. Kami percaya Engkau Allah yang sanggup menyembuhkan. Engkau dokter di atas segala dokter. Engkau sanggup memulihkan tubuh yang lemah dan sakit. Kami imani saat ini kuasa Allah sedang bekerja. Kami percaya kesembuhan sudah terjadi, pemulihan sudah terjadi. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Berikanlah damai sejahtera-Mu, kuatkanlah dan hiburkanlah mereka yang saat ini sedang sakit. Biarlah mereka boleh selalu bersyukur, mereka boleh selalu berkata bahwa Engkau Allah yang baik, Engkaulah Tuhan, Engkaulah sumber pengharapan, Engkaulah sumber kekuatan. Terima kasih Tuhan. Saat ini juga Tuhan, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Sepanjang malam hari ini Tuhan menyertai kami, Tuhan menjagai kami, dan Tuhan melindungi kami. Biarlah pasukan malaikat surga berkeliling di atas kami. Bangunkanlah kami besok pagi dengan tubuh yang sehat dan kuat dan tidak kekurangan suatu apapun. Dan kami boleh kembali lagi beraktivitas dengan baik. Dan kami akan gunakan tubuh ini untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Kita sudah berdoa malam hari ini. Saya percaya kita sudah diberkati oleh Tuhan. Sampai berjumpa kembali dalam doa pagi kita besok. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.